Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahli Janandali, NIM 20060474074 dari kelas PKO 2020P. Kali ini saya akan menampilkan materi tentang wawasan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebelum itu saya akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Muhammad Arif Feryan, apakah hadir? Hadir. Yang kedua, Dwi Subekti Wicaksono. Hadir, Mas. Lalu Muhammad Renaldi Arisalda. Hadir, Mas. Fatur Rahman Akbar. Hadir. Putra Danu Damara. Ya, sepertinya terkendala sinyal. Lanjut Ahmad Alwan Alauddin. Hadir. Terus Arik Mumtaz Putra Purnama. Hadir. Saras Putri Nur Hikmah. Hadir. Ahmad Sofiuddin. Hadir. Yusuf Prayogi. Hadir. Tegar Dwi Saputra. Tegar Dwi Saputra. Hadir. Muhammad Bagus Firzam Baralaman. Hadir, Mas. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa. Wawas yang berarti pandangan, dan Nusa yang berarti kesatuan kepulauan dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam, yang bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama, yang diantaranya adalah tujuan wawasan Nusantara keluar dan ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara ke dalam, yakni menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin. Juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Selanjutnya, dengan dinamika globalisasi yang semakin menggerus sendi-sendi kehidupan nasional, maka wawasan Nusantara justru perlu menjadi acuan pokok dalam memperkecil penetrasi global dan semakin memperkokoh kehidupan bangsa Indonesia. Berikut ini merupakan manfaat adanya penerapan wawasan Nusantara di berbagai bidang. Yang pertama adalah di bidang wilayah. Manfaatnya adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Laut Indonesia yang semula dianggap bebas menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Di samping itu, pengakuan terhadap landas kontinen Indonesia dan zona ZEE Indonesia menghasilkan pertambahan luas wilayah yang cukup besar. Yang kedua adalah manfaat di bidang pertahanan. Keamanan terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Lalu manfaat wawasan Nusantara di bidang sosial terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila.
Baik, apakah ada yang ditanyakan? Mohon izin bertanya. Ya, silakan Ahmad Sofiuddin. Mengapa wawasan Nusantara selalu dikaitkan dengan Pancasila? Baik. Menurut saya karena ilmu wawasan Nusantara harus didasarkan pada Pancasila. Serta dalam tujuannya, wawasan Nusantara digunakan sebagai cara untuk mewujudkan kerukunan dan persatuan Indonesia sesuai dengan sila ketiga Pancasila dan sesuai dengan pesan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya. Apakah bisa diterima, Ahmad Syafiuddin? Saya, Mas. Saya, Mas. Aku sih tur. Atas. Silakan, siapa tadi? Monggo Mas Galer. Saya, Mas Ajan. Ya, silakan Mas Tegar. Menurut Anda, apakah wawasan Nusantara saat ini sudah diberikan pendidikannya di anak-anak di Indonesia? Karena sejatinya anak-anak di Indonesia sekarang masih kurangnya akan kesadaran wawasan tersebut. Dan mungkin anak-anak di Indonesia sekarang itu lebih suka dengan gadget, game online, atau perihal pelajaran-pelajaran lain yang menyenangkan. Karena menurut saya pelajaran seperti pengertian wawasan Nusantara ini sulit untuk dipahami oleh anak-anak. Gimana menurut Anda? Baik, ya kalau menurut saya sendiri wawasan Nusantara kan termasuk dalam ilmu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kan sudah diajarkan sejak SD. Nah, tapi dengan belajar di sekolah belum cukup. Terus membutuhkan peran orang tua dalam menjelaskan kepada anaknya mengenai pentingnya wawasan Nusantara ini. Karena dengan jelasnya dengan diajarkannya dan dengan Sabar. Bimbingan. Gak ada suaranya Mas Hasan. Iya ya, sebentar. Saya mikir tur, sabar. Jadi itu peran orang tua juga sangat penting dikarenakan wawasan Nusantara merupakan sebuah pedoman dan acuan bagi setiap individu masyarakat Indonesia. Karena apabila wawasan Nusantara sudah tertanam pada diri kita, maka kedepannya pasti kita bisa mengetahui, bisa menghargai, dan bisa mencintai bangsa Indonesia dengan segenap hati kita. Kalau itu menurut saya, apakah ada tanggapan lain? Lalu soal anak yang lebih suka gadget dibandingkan pelajaran yang lain, itu menurut saya kembali lagi dengan peran orang tua itu sendiri. Karena kan orang tua harus bisa membatasi anaknya dalam menggunakan gadget. Misalnya seminggu sekali atau 2 kali, agar anak-anak juga tidak jenuh dengan pelajaran yang ada di sekolahan. Terima kasih. Gimana Mas Tegar? Lanjut Mas, nanti tak tambahi. Ya. Selanjutnya apa ada yang ditanyakan lagi? Mas Azan. Saya Mas. Aku sih Ras. Iya, silakan. Tadi Mas ingin menyanggah yang itu yang jawabannya sampean ke Mas Tegar tadi. Ya, apa?
Kan tadi Mas bilang kalau anak itu bisa bosan dengan pelajarannya. Kalau saya balik, bukan pelajarannya yang membosankan, tapi gurunya yang membosankan. Nah, itu gurunya harus bisa sekreatif mungkin. Apabila mengajar harus bisa dengan metode yang kreatif sehingga tidak membuat anak didik itu bosan untuk belajar. Ya, seperti itu. Gimana? Woi, sapa Hose woi, video ku pateni woi. Pertanyaan selanjutnya apakah ada? Saya Mas, Oh ya, silakan. ingin bertanya tentang itu Mas. Apa berikan contoh atau perilaku yang berkaitan dengan apa wawasan Nusantara itu Mas. Contoh atau perilaku. Udah. Oke, siap. Bentar ya. Ya, seperti apa? Berkaca dari sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu dengan cara menghargai perbedaan. Apabila mempunyai teman yang berbeda kepercayaan, kita harus apa? Ikut merangkulnya, tidak perlu untuk membeda-bedakannya. Jadi seperti itu. Apakah bisa diterima? Oke Mas, terima kasih. Baik. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam menjawab maupun Mas, saya belum selesai, Mas. apa? Masalah kita belum selesai, Mas. Apa tadi? Kan tadi Anda bilang kalau membatasi penggunaan gawai untuk anak. Padahal di kondisi Iya. seperti ini, sekolah itu online. Jadi mau tidak mau anak itu tetap menggunakan gawainya setiap hari. Jadi jika anak menggunakan gawainya setiap hari, maka anak itu tidak fokus untuk sekolah. Maka mereka akan membuka game, membuka YouTube, membuka hal-hal lain yang menurut mereka terhibur. Lalu apa yang dilakukan oleh guru, pemerintah, bahkan orang tua untuk Nah, kan orang menambahkan tua bisa rasa nilai tersebut? apa? Apa? Boleh. Oh papa. Bisa diulangi Mas Tegar? Kan Anda tadi bilang kalau membatasi penggunaan gawai terhadap anak seperti halnya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Padahal bahwa kenyataannya di keadaan seperti ini, sekolah itu online. Mau atau tidak mau, seorang orang tua itu tetap memberikan gawai pada anak. Dan otomatis jika anaknya memberikan gawai, jika mereka bosan dengan pelajaran, maka mereka akan buka game, membuka YouTube, membuka hal-hal yang menurut mereka mengasihkan. Terus apa yang diupayakan oleh pemerintah, guru, bahkan orang tua untuk menambahkan wawasan Nusantara jika seorang anak itu tidak dapat fokus pada pelajarannya sendiri, guys? Baik. Ya, memang cara seperti itu adalah yang paling efektif dilakukan dalam kondisi seperti ini. Mau bagaimana lagi? Lalu peran orang tua harus mengawasi terus-menerus anaknya apabila di saat Zoom atau ada kelas harus terus dipantau agar anaknya tidak membuka game atau YouTube, lalu bisa dikasih reward atau hadiah apabila telah menyelesaikan sebuah kelas, nanti diberi waktu untuk bermain selama 1 jam atau 2 jam begitu.
Mas, Gimana? tapi orang tua kan juga punya kesibukannya sendiri, Mas. Nggak bisa setiap saat Betul, Mas. mengawasi mereka, Mas. Karena Iya kan? sejatinya orang tua itu memberikan gawai kepada anak supaya anak itu tidak keluar rumah karena mereka akan di rumah bermain gawai. Itulah hakikatnya seorang orang tua memberikan gawai pada anaknya. Ya kan? Dan nggak semua orang tua itu bisa memperhatikan anak ya. Iya, jadi gini kan di handphone sekarang itu sudah canggih. Terdapat fitur khusus anak itu apa itu. Jadi pemakaian gawai itu bisa dibatasi gitu. Jadi itu merupakan solusi apabila orang tua tidak bisa mengawasi anaknya secara 24 jam atau pada saat mereka ada kelas. Apakah ada tanggapan yang lain? Menurut saya itu jawaban Anda tidak termasuk ke wawasan Nusantara, Mas. Mengapa Anda membahas teknologi? Itu tidak masuk Ya pada kan Anda wawasan tanya. Nusantara. Kan Anda yang tanya tadi. Karena gini Mas, di sisi lain anak itu juga tidak bisa disalahkan. Serta orang tua itu juga nggak sepenuhnya salah. Itu dua sisi yang bisa berbolak-balik gitu loh. Iya, betul. Dan andai kau tahu ya Mas, yang namanya anak itu pasti nurun sama orang tuanya gitu loh. Ya, betul. Ya, betul. Gimana, apakah sudah? Dua. Dijawab Sudah? dhisik, teman. Apa? Sudah, Mas, sudah. Ya, sudah. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.